Sahabat-sahabat dengarkan dan simak. Barangkali saat ini sahabat perlu motivasi. Karena sedang down dalam hidup, gelisah, dan merana menimpa. Selamat menyaksikan dan semoga Assalamualaikum bermanfaat. warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sahabat-sahabat ditanya pengen bahagia, pasti pengen. Pengen sengsara? Tidak. Maka pada kesempatan kali ini, saya Kang Cep akan mengawali di tahun 2026 ini dengan konten-konten positif berkaitan dengan motivasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 kunci kebahagiaan. Apa itu? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi sahabat-sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 4 kunci kebahagiaan. Apa 4 kunci tersebut? Satu adalah memiliki lapang dada. Kedua, memiliki pergaulan yang luas. Ketiga, amalan-amalan yang baik. Dan yang keempat, memiliki pasangan yang soleh-solehah. Pasangan yang baik. Pertama, kita akan bahas berkaitan dengan lapang dada. Apa itu lapang dada? Lapang dada itu simpelnya adalah jiwa yang lapang. Kebahagiaan itu akan dirasakan oleh yang memiliki jiwa lapang, jiwa yang luas. Nah, maka setiap kita perlu untuk memiliki jiwa yang lapang. Lantas bagaimana memiliki jiwa yang lapang? Yang tentunya perlu diusahakan. Jiwa yang lapang itu adalah bisa kita peroleh ketika jiwa tersebut kita isi dengan ketuhanan, diisi dengan mengingat bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti ditolong oleh Tuhan. Kalau dalam Islam ditolong oleh Allah. Maka ada kalimat dalam Islam itu la haula wala quwata illa billah. Yakni apa artinya? Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Jiwa yang lapang ini diperoleh ketika kita mengisi jiwa kita dengan keberadaan Tuhan, keberadaan Allah. Yakin bahwa setiap apapun yang kita lakukan ditolong oleh Allah. Ketika kita merasa sulit, maka kita perlu pertolongan Allah. Itu yang pertama, jiwa yang lapang, yakni diperoleh dengan mengisi hati kita dengan Tuhan, ya. Mengisi hati kita dengan keyakinan-keyakinan bahwa setiap apapun yang kita lakukan bermulai pasti atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua itu adalah pergaulan yang luas. Nah, yang dalam artian ini kita memiliki teman, ya, memiliki teman ketika kita butuh, teman tersebut menolong kita, begitu ya. Ketika kita butuh nasihat, ada teman kita, ya, atau guru kita, begitu ya. Waduh, sekarang sedang galau nih. Nah, maka kita bertanya kepada guru kita, ya, kepada teman kita atau ya, dan teman kita, guru kita itu akan mengarahkan kita untuk apa? Untuk mengingat Allah tadi agar jiwa lapang, ya. Perlu sahabat-sahabat ketahui kan kebahagiaan itu ada dua bagian, ya. Boleh jadi dua bagian. Yang pertama adalah kesenangan, yang kedua adalah keselamatan. Maka bagi orang Islam itu eh, aslama, ya, keselamatan. Karena orang yang senang belum tentu selamat. Orang yang dia selamat juga belum tentu senang. Maka keduanya menjadi hal yang penting yang perlu kita upayakan, ya. Kita bisa senang, kita bisa tenang, kita bisa selamat. Nah, dan yang kedua hal ini yakni pergaulan yang luas, teman yang baik perlu, ya, agar ketika kita tersesat kita bisa kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang eh, menunjukkan kepada kita tujuan, begitu. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah amalan. Orang bahagia itu karena dia bergerak, karena dia berpikir dan berbuat.
Orang yang hanya berpikir saja tidak berbuat, pasti tidak akan mendapatkan kebahagiaan, begitu ya. Bagaimana kalau misalnya orang tersebut lumpuh bisa bahagia? Bisa, ya. Kalaulah dia, eee, memiliki amalan, amalannya dalam lisan misalnya selalu berzikir, selalu memberikan motivasi kepada orang lain, begitu ya. Nah, ini amalan. Kenapa orang rela ya, dia itu membantu banyak orang padahal dia kekurangan, karena dia merasa bahagia ya dengan perbuatan tersebut. Nah, ini adalah kunci yang ketiga yakni amalan ya. Kalau ibarat dalam filosofi dalam kehidupan itu adalah lampu. Ketika seseorang itu dalam kegelapan perlu lampu ya, maka lampunya yang dalam kehidupan itu adalah kita amalan perbuatan. Kalau misalnya harimau meninggalkan belang, ya, gajah meninggalkan gading, maka manusia meninggalkan nama, nama yang baik. Ketika misalnya seorang meninggal karena dia itu baik, aduh ini orangnya baik, yuk kita doakan, kita berikan Al-Fatihah. Nah, maka itu akan dikenang, ya, didoakan selalu. Bahkan yang disebut umur panjang adalah ketika seorang tersebut walaupun sudah meninggal tapi namanya masih disebut-sebut, masih didoakan. Seperti junjungan kita yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau sudah meninggal gitu ya, tapi selalu kita bersolawat, selalu kita mendoakan, bahkan kita meminta syafaat nanti di yaumil kiamat. Begitu. Kunci yang terakhir, ketika seorang ingin bahagia, berkumpul di dalamnya ketenangan, kesenangan, keselamatan, maka hal yang keempat yang perlu kita usahakan adalah memiliki pasangan yang baik. Ya, kalau laki-laki memiliki pasangan yang salihah, kalau perempuan memiliki pasangan yang solih, karena kalau keduanya tidak solih solihah, tidak akan sinkron, tidak akan seimbang, tidak akan bahagia. Makanya ketika keluarga itu ingin sakinah, mawadah, warahmah, nah maka pasangannya berusaha untuk solih, solihah. Begitu ya. Itulah 4 kunci ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kesenangan, ketenangan, keselamatan. Yang pertama apa tadi? Ya, betul sekali, yakni lapang dada atau jiwa yang lapang. Yang kedua adalah pergaulan yang luas, teman yang baik-baik, teman yang solih. Yang ketiga adalah amalan kita. Ya, kita bisa bahagia kalau kita beramal, berbuat baik. Ya, makanya setiap motivator, motivator yang istilahnya mas sudah profesional, sudah internasional, ya memiliki nama, dia pasti melakukan amalan-amalan. Ya, karena kata-kata itu harus sesuai dengan amalan. Kan ada ya, boleh kita lihat pengalaman-pengalaman orang lain ketika dia memotivasi tapi amalannya tidak sesuai dengan yang kata-katanya, dia akan jatuh. Ya, makanya kita perlu konsisten. Dan yang ketiga adalah pasangan yang solih solihah, pasangan yang baik, yang selalu mendukung. Makanya ketika laki-laki sukses, pasti di belakangnya ada wanita yang mendukung, ya, pasangannya, ibunya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut, yakni kumpulan ketenangan, kesenangan, keselamatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sahabat-sahabat. Semoga konten ini bermanfaat. Jika dirasa manfaat, boleh like, komen, dan share agar konten ini bisa berkembang, eh, bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.